pertanyaan Pak Aska tadi belum terjawab ya, Bu Iya, Pak Anissa, Aska mungkin belum. mau bisa. Ya, Bu Anissa, silakan Bu Anissa. Ya, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Aska. Ya, tentu dalam konteks makalah tentang ekologi manusia, pembahasan hukum termodinamika dalam ekosistem digunakan untuk menjelaskan bagaimana energi mengalir di alam dan mengapa eksploitasi sumber daya yang berlebihan akan menimbulkan krisis lingkungan. Kedua hukum tersebut bukan sekedar konsep fisika, tetapi menjadi landasan ilmiah dalam memahami keberlanjutan lingkungan dan pembangunan. Yang pertama, hukum termodinamika atau the first law of thermodynamics. Hukum termodinamika dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam ekosistem, energi utama berasal dari matahari. Tumbuhan hijau mengubah energi cahaya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut kemudian berpindah ke hewan herbivora, karnivora, hingga pengurai melalui rantai makanan. Contohnya, cahaya matahari, energi kimia pada tumbuhan. Tumbuhan dimakan sapi, energi berpindah ke tubuh sapi. Sapi dimakan manusia, energi berpindah kepada manusia. Sisa organisme diuraikan mikroorganisme. Unsur hara kembali ke tanah. Energi terus berubah bentuk, tetapi jumlah total energinya tetap. Yang berubah adalah bentuk dan kualitas energi tersebut. Makna dalam ekologi manusia, hukum ini mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar menciptakan energi baru. Ketika menggunakan bahan bakar fosil, listrik atau makanan, manusia hanya mengubah energi yang sudah tersedia di alam. Oleh karena itu, penggunaan energi harus dilakukan secara efisien karena sumber energi tertentu, misalnya minyak bumi dan batu bara, terbentuk selama jutaan tahun. Yang kedua, hukum termodinamika 2 atau the second law of thermodynamics. Hukum kedua menyatakan bahwa setiap proses perubahan energi selalu menyebabkan sebagai energi perubahan menjadi energi yang tidak lagi dapat dimanfaatkan atau biasanya berupa panas, sehingga efisiensi energi selalu berkurang. Konsep utama hukum ini adalah entropi, yaitu kecenderungan sistem menuju kondisi yang semakin tidak teratur atau semakin banyak energi yang tidak dapat dimanfaatkan. Dalam ekosistem, hanya sebagai kecil energi yang dapat diteruskan ke tingkat trofik berikutnya. Sebagai contohnya, tumbuhan menyimpan energi sebesar 1.001 tahun. Herbivora hanya memperoleh sekitar 100 satuan plus 10%. Karnivora memperoleh sekitar 10 satuan. Predator puncak hanya memperoleh sekitar 1 satuan. Sebagian besar energi hilang sebagai panas untuk respirasi, pergerakan, dan metabolisme. Inilah sebabnya jumlah organisme pada tingkat trofik atas jauh lebih sedikit dibanding produsen. Mengapa kedua hukum ini penting dalam kehidupan nyata saat ini? Ya, sangat penting bahwa pengaruhnya semakin besar pada abad ke-21. Berbagai tantangan global sebenarnya merupakan konsekuensi dari kedua hukum tersebut. Yang pertama, krisis energi. Cadangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara semakin menipis karena manusia mengubah energi yang tersimpan selama jutaan tahun menjadi panas dan emisi hanya dalam waktu singkat. Akibatnya muncul kenaikan harga energi, ketergantungan energi,
perlunya transisi menuju energi terbarukan. Yang kedua, perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil mengubah energi kimia menjadi panas sekaligus menghasilkan karbon dioksida. Karena energi tidak hilang, hasil pembakaran tetap berada dalam sistem bumi dalam bentuk panas dan gas rumah kaca. Yang ketiga, pola konsumsi modern. Masyarakat saat ini cenderung menggunakan produk sekali pakai, membeli barang secara berlebihan dan menghasilkan limbah dan jumlah besar. Ya, kesimpulannya, mungkin termodinamika 1 menjelaskan bahwa energi hanya berupa bentuk dan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sedangkan hukum termodinamika 2 menjelaskan bahwa setiap perubahan energi selalu disertai penurunan kualitas energi dan peningkatan entropi, sehingga tidak ada proses yang berlangsung dengan efisiensi 100%. Dalam konteks abad ke-21, kedua hukum ini menjadi landasan ilmiah untuk memahami krisis energi, berubah iklim, pola konsumsi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, keduanya sangat relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik maupun pembelajaran IPS yang berorientasi pada pembentukan perilaku ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Itu jawaban dari kelompok kami, Pak Aska. Ada yang bisa ditambahkan? Terima kasih, Bu, jelas Bu. Boleh nggak? Oke, silakan. Iya, ini menarik banget. Termodinamika, izin untuk kelompok yang sedang presentasi dan juga yang sedang bertanya. Pas saya dengar ada mention mengenai termodinamika, saya mau sharing sedikit nih Bapak Ibu. Jadi mengenai termodinamika